kamu harus paham gitu, harus topiknya ini harus jelas, harus ada jurnal atau buku yang melandasi bahwa ini sudah pernah diteliti sebelumnya. Memang ilmu ini ada. Nah, kalau sedangkan di dalam kuantitatif memang ya jenisnya sifatnya harus dilakukan gitu, harus secara nyata dilakukan, diberikan perlakuan. Nah, di sini kalian saya berikan langkah-langkah menentukan penelitian yang baik tadi ya. Jadi ada tujuannya jelas, dilakukan dengan hati-hati, cermat dan teliti. Rancangan metodologinya cermat juga, mengembangkan hipotesis yang dapat diuji. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari penelitian yang akan kamu lakukan. Kemudian penelitian ini dapat diuji validitas dan reliabilitasnya. Jadi tervaliditas dan terreliabilitas, ada parameternya. Ya. Jadi apa sih misalkan pasien LBB itu menggunakan indeks apa pengukurannya? Nyeri pada pasien osteoartritis itu menggunakan apa alat ukurnya, itu harus ada, sudah ditentukan sejak awal. Ya. Kemudian memiliki akurasi yang tinggi dapat diterima. Ya. Objektif, kesimpulannya berdasarkan fakta. Konsistensi istilah. Ya. Jadi konsisten dari awal sampai akhir, ya, tidak berubah-ubah. Nah, kamu di situ ingin meneliti OA, tapi tiba-tiba di bawah ada rheumatoid arthritis, itu tidak konsisten namanya. Jadi harus konsisten yang dibahas. Dari awal sampai akhir, variabel yang dibahas sama. Terus koherensi, terdapat keterkaitan antar bagian, berimbang antara nilai manfaat dengan biaya. Jadi tidak membebani si peneliti, jadi tidak mahal gitu ya penelitian. Nah, saya ingin tahu di sini teman-teman apakah punya gambaran topik yang ingin diangkat, dijadikan sebuah judul gitu. Apakah sudah punya gambaran untuk itu atau belum? Saya ingin tahu dari siapa ya? Mbak Ferawati. Mbak Ferawati, apakah sudah punya gambaran tentang topik yang akan diangkat untuk dijadikan sebuah judul? Ya Bu, jadi saya tertarik. Jadi kan di rumah saya tuh di rumah saya tuh ayah pun profesinya itu sebagai supir ya Bu. Jadi saya tuh tertarik untuk meneliti yang tentang LBP atau nyeri pinggang pada supir gitu Bu. Untuk lebih spesifiknya itu pada supir supir truk gitu Bu, atau supir bis gitu. Terus um, masih dalam rancangan sih Bu, tapi udah ada gitu itu. Sorry Mbak, gimana? Bisa diulang? Suaranya kecil. Ya Bu, sekarang apakah sudah terdengar? Iya, sudah. Saya ini yang mati mikrofonnya. Iya Bu. Jadi saya berencana untuk menggunakan judulnya itu yang tentang low back pain atau nyeri pinggang pada ini Bu, supir, misalnya supir truk atau supir bis gitu Bu. Mungkin itu rancangannya. Jadi sekarang masih bingung ininya loh Bu. Apa ya bilangnya? Mungkin itu dulu Bu. Ya.
Ya. Oke, ya itu sudah punya gambaran untuk topik ya. Mungkin lebih nantinya cari antar variabelnya. Sebentar ya, sebentar ini sedang ada gangguan sedikit. Karisa udah punya ini belum? Udah punya apa? Gambaran topik yang mau diangkat apa gitu? Insya Allah sudah, Ibu. Apa kira-kira? Ada dua, Ibu. Yang pertama itu ada pengaruh cross kinetic chain exercise dalam meningkatkan kemampuan fungsional pada osteoartritis lutut. Sama pengaruh pemberian chest terapi terhadap pengeluaran sputum pada penderita pneumonia, Ibu. Oke, ya. Itu udah saya kira udah ada ya. Kalau udah paham belum mana variabel bebas dan terikatnya? Belum terlalu, Belum. Ibu. Oke, nanti kita akan ke sana ya, cara menentukan variabel. Nah, di sini sebelumnya kalian harus paham dulu juga jenis penelitiannya. Jenis penelitian berdasarkan manfaat dan hasilnya. Di sini ada fundamental grounded research ini belum termasuk dari kuantitatif ya. Ada penelitian terapan, ada penelitian tindakan, ada penelitian evaluasi dan histori, jenis-jenis penelitian ya. Kemudian di sini di kolom selanjutnya itu ya di next Mbak, bawah lagi next lagi next. Nah, sini ada penelitian dasar, penerapan dan evaluatif. Di sini menjelaskan bahwa penelitian dasar itu yang seperti apa gitu ya. Kemudian penelitian terapan itu seperti apa dan evaluatif seperti apa gitu. Ini juga belum secara general, masih umum, belum masuk ke spesifik kuantitatif. Nanti kita ke bawah lagi ya. Penelitian terapan ya. Jadi tujuan terapan itu adalah menguji atau mengevaluasi kemampuan suatu teori yang dihasilkan oleh penelitian dasar yang diterapkan dalam memecahkan masalah di kehidupan yang praktis. Ya, ini juga termasuk masih kualitatif ya, jadi nggak secara deskriptif, belum secara perhitungannya itu belum masuk kategori kuantitatif itu. Ini masih jenis-jenisnya secara umum, maka teman-teman sini ada penelitian evaluatif macam-macam ya. Nah, kita masuk langsung ke ini penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan itu apa? Berdasarkan tujuan ya. Penelitian yang bertujuan mengadakan percobaan atau penyempurnaan terhadap suatu masalah. Nah, ini coba dibawahin. Next slide. Nanti kalian bisa memahami sendiri. Kita langsung fokus ke penelitian kuantitatif. Penelitian pengembangan. Nah, stop atas ini. Nah, di sini metode penelitian kuantitatif ada yang bersifat non eksperimen, ada yang bersifat eksperimen. Kalau non eksperimen ya bisa mengembangkan dan menguji memvaliditas suatu produk ya. Misalkan contohnya mengembangkan buku modul, media pembelajaran, instrumen evaluasi dan lain-lain ya. Kita menggunakan di dalam sebuah institusi menggunakan untuk mengembangkan suatu modul ya. Terus next. Nah, berdasarkan pendekatan waktu, ada penelitian longitudinal, kemudian penelitian prospektif, retrospektif, dan penelitian proseksional. Kalau yang longitudinal itu cenderung lebih perlakuannya menggunakan
beberapa kelompok perlakuan. Jadi beberapa waktu gitu ya. Ada prospektif dan retrospektif. Gitu. Kalau proseksional dalam 1 kali waktu. Gitu. Jadi 1 hari misalkan kalian dilakukan dengan ya, itu tindakan diukur, kemudian diberikan perlakuan, sesudahnya diukur lagi, itu termasuk yang proseksional dalam 1 waktu. Oke, di sini ada berdasarkan taraf penelitian, ada deskriptif dan analitik, ya, ada pendekatan deduktif dan induktif. Gitu. Kemudian di sini ada paradigma, berdasarkan paradigma. Nah, kuantitatif, sifatnya seperti apa gitu. Jadi bisa survei, ya, kita bisa melakukan survei pengukuran hanya dengan melihat, kemudian kita isi dan diangket gitu, observasional ataupun eksperimental. Eksperimental ya kita berikan perlakuan. Kemudian kalau kualitatif ya sifatnya fenomenologi, grounded, riset, historis, dan studi kasus. Jadi di sini kita lebih deskriptif gitu nanti hasilnya untuk kualitas. Nah, berdasarkan metode, ini ada penelitian cohort, ya, ada penelitian case control. Kalau cohort itu lama ya, bertahun-tahun gitu. Case control itu menggunakan kelompok kontrol, yang satu kontrol, keduanya ukur, ya. Tetapi yang satu diberikan perlakuan, yang satu hanya diberikan kelompok kontrolnya saja. Kemudian cross-sectional yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu kita memberikan perlakuan dalam 1 waktu, sebelumnya kita ukur, kemudian diberikan perlakuan, setelah itu post diukur lagi. Gitu. Ataupun diberikan paparan, pengetahuan, atau edukasi itu dalam 1 waktu. Dalam 1 hari, itu bisa dinamakan cross-sectional. Kemudian beda lagi dengan eksperimental, ya, ada pre-eksperimental. Pre-eksperimen itu ya tidak murni dilakukan eksperimen, menggunakan pengukurannya, kemudian kita berikan perlakuan tadi yang benar-benar menggunakan eksperimen itu lebih ke seperti reagen kayak di sebuah laborat gitu ya, sebuah laborat. Kemudian posnya kita ukur lagi kayak gitu. Kemudian eksperimen semu itu nggak murni eksperimen, jadi bisa kita berikan angket juga atau ini. Kemudian eksperimen murni yaitu benar-benar kita melakukan eksperimen. Dan yang terakhir adalah studi kasus. Oke, next. Nah, ini jenis dari cross-sectional ya. Populasi atau sampel kita beri murni menemukan pengetahuan baru dan kalau terapan ya untuk memecahkan masalah ya, sebuah hipotesis yang sudah disusun seperti itu. Kalau berdasarkan tujuan, kalau penelitian dasar atau murni ya, penelitian deduktif tujuan menguji teori. Kalau penelitian induktif tujuan mengembangkan atau menemukan teori, terdiri dari evaluasi tindakan untuk keputusan proses fisioterapi, misalnya efektivitas program fisioterapi pada lansia misalkan. Kemudian pengembangan intervensi tindakan, ya misalkan metode pada kondisi LBP, low back pain gitu ya, misalkan seperti itu. Kalau penelitian terapan diarahkan untuk mendapatkan informasi, digunakan untuk memecahkan masalah. Ya, misalkan evaluasi tindakan untuk efektivitas program tadi ya.
cara-cara, metode, kondisi, atau analisis faktor yang mempengaruhi cedera ankle misalnya. Kemudian berdasarkan metode, nah di sini ada survei, ya, melakukan observasi langsung populasi besar atau kecil untuk generalisasi atau pengamatan. Kalau ex post facto, meneliti peristiwa yang telah terjadi untuk mengetahui faktor penyebab peristiwa, yaitu faktor dominasi, kualitas pelayanan rumah sakit. Objek penelitian dikontrol sedemikian rupa sehingga dapat. Kalau eksperimen harus dikontrol, ya, sehingga masalahnya terpecahkan sesuai dengan hipotesis atau rumusan masalah yang akan dipecahkan seperti itu. Kemudian tingkat eksplanasi, penelitian deskriptif, variabel mandiri tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan penelitian komparatif, membandingkan. Kalau deskriptif itu, ya, itu adalah mendeskripsikan, jadi hasilnya variabel mandiri, jadi tidak ada variabel independen ataupun dependen, ya, tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan. Jadi benar-benar murni hasilnya adalah deskripsi hasil dari wawancara si subjekmu tadi. Kalau komparatif itu membandingkan, ya, misalkan perbandingan antara pemberian ini IR dengan perbedaan pengaruh pemberian inframerah dan ini heating terapi menggunakan parafin bath misalkan pada kondisi osteoartritis gitu. Itu membandingkan apakah lebih efektif yang mana gitu, menggunakan IR atau parafin. Kemudian kalau asosiatif berarti hubungan, korelasi gitu. Jadi hubungan hubungan IMT dengan angka kejadian OA pada lansia, misalkan seperti itu. Ini contohnya. Terus apa lagi ya? Nah, tipologi penelitian kesehatan berdasarkan kalau penelitian eksperimen adanya intervensi, ya. Eksperimen kan otomatis diberikan intervensi. Kemudian kalau eksperimen murni harus variabelnya dikendalikan agar terhindar dari bias atau pengacau gitu. Kalau eksperimen semu itu pasti eksperimen, jadi nggak murni dengan perlakuan, tetapi juga kita berikan paparan menggunakan kita alat ukurnya biasanya menggunakan kuesioner seperti itu. Selain dari kita memberikan perlakuan. Kalau non eksperimen ya tidak ada intervensi ya, natural gitu, dan tidak dilakukan pengontrolan variabel. Kalau penelitian epidemiologi apa itu? Ya, itu jadi epidemiolog yang menggunakan biasanya yang cohort gitu, jadi yang lama-lama gitu, menaun gitu. Ini kepentingannya apa? Kayak COVID ya, untuk kepentingan masyarakat gitu, halayak masyarakat ya. Seperti kayak penyakit-penyakit endemis gitu, pandemi gitu, kepentingan diagnosis masyarakat, penelusuran patogenesis penyakit, dan evaluasi. Jenis penelitian epidemiologi apa? Intervensi, eksperimental, intervensi pada masyarakat, dan survei, deskriptif, eksploratif, menggambarkan fenomena tanpa analisa, ya, bisa menggunakan cross-sectional, case control, maupun cohort, tapi memang semuanya survei epidemiologik dalam jumlah yang besar. Nanti yang membedakan adalah bagaimana cara teknik pengambilan sampelnya. Ada berbagai macam jenis. Nah, di sini ada berdasarkan jenis data.
Next slide, Mbak, berdasarkan jenis data. Setelah ini, oke, penelitian kuantitatif ya. Data yang digunakan, data kuantitatif yaitu disajikan dalam bentuk angka. Kalau kualitatif disajikan bukan dalam bentuk angka ya, bisa jadi dengan kalimat, kata, skema, gambar. Kalau mixed method berarti ya disajikan keduanya baik dalam bentuk angka maupun bentuk kalimat gitu. Nah, di sini ada kolom perbedaan kuantitatif dan kualitatif ya. Kalau kuantitatif positivistik. Jadi memang ya hipotesisnya jelas. Alirannya positivistik. Gitu ya. Kalau kualitatif ya naturalistik. Gitu. Memang alami berdasarkan jawaban dari si subjek tadi. Gitu. Kemudian kalau kuantitatif kenyataan berdimensi tunggal, terbatas dan memang sudah pasti atau fix. Kalau kualitatif kenyataan berdimensi jamak, kesatuan, utuh, dan terbuka. Kalau kuantitatif, penelitian dengan objek berlepas, penelitian luar dengan alat pengukuran standar, dan objektif. Penelitian dengan objek berinteraksi, penelitian di luar, dan di dalam meneliti sebagai instrumen menggunakan judgment atau subjektivitas. Jadi terlalu subjektif kalau kualitatif ya, karena jawabannya berdasarkan dari wawancara mendalam atau kita langsung mengutip dari wawancara atau rekaman yang kita lakukan terhadap subjek tersebut. Kemudian setting penelitian buatan lepas dari tempat dan waktu. Kalau kualitatif ya alami terkait tempat dan waktu. Kita sudah bisa menentukan tempat dan waktunya besok kalau kuantitatif ya. Kalau kuali ya alami saja, tidak perlu kita tentukan ya. Analisis statistik ya, datanya harus dianalisis secara statistik kalau kuantitatif. Kalau kualitatif ya analisisnya subjektif tadi, intuitif dan rasional. Kalau kuantitatif, hasil penelitian berupa inferensi atau generalisasi prediksi. Jadi memang hasil olah datanya sudah jelas, ada interpretasinya. Ya, kalau di dalam kualitatif, hasil penelitian berupa deskriptif, interpretasi, tentatif, dan situasional. Tuh, jadi ya tadi berdasarkan kutipan-kutipan dari subjek yang akan diteliti. Oke, bawahnya kita masuk ke dalam menentukan bagaimana langkah-langkah menentukan judul penelitian yang baik. Sini judul penelitian adalah intisari dari rumusan masalah. Jadi kalian sudah merumuskan terlebih dahulu sebelum menentukan variabel, sebelum menentukan judulnya, sehingga mengerucut jadi baik variabel dependen maupun independen, ekspresif, tunggal, dan majemuk sederhana. Ya. Jadi di sini sifatnya ya tidak berlebihan gitu. Hindari bombastis, lebih dari satu kalimat. Tidak bertele-tele, kalimat pernyataan bukan kalimat pertanyaan. Kemudian memberi gambaran objek variabel penelitian, subjek penelitian, metode umum yang digunakan mencerminkan hubungan antar variabel dan disesuaikan dengan bidang keilmuan yang diteliti. Kalau kita fisioterapi ya harus ada bidang keilmuan dari fisioterapi itu sendiri. Gitu. Bagaimana cara menentukan latar belakang masalah? Nah, di sini apa ya? Jadi kita harus tahu dulu nih tentang pentingnya masalah. Ya. Kenapa sih harus mengambil
topik ini gitu tuh harus ada alasannya gitu. Apa yang menjadi masalah dan apa kaitannya masalah dengan variabel terikat dan bebas. Jadi harus paham dulu variabel bebas itu apa, variabel terikat itu apa. Ya. Kalau variabel bebas itu yang mempengaruhi apa yang dipengaruhi. Siapa yang bisa jawab? Yang Silakan. mempengaruhi, Bu. Variabel bebas itu Yang mempengaruhi. kalau variabel terikat Yang yang dipengaruhi. dipengaruhi. Iya, tadi sudah paham. Nah, latar belakang masalah yang baik itu harus mampu menjawab magnitude, seriousness of the problem, community concern, political concern, dan marketability. Tuh. Nah, magnitude itu apa gitu? Seberapa banyak masyarakat yang telah mengalami masalah tersebut? Bagaimana apa ukurannya? Data harus banyak ya yang dikumpulkan dan dicantumkan di dalam magnitude. Ada data dari internasional, nasional, provinsi, kabupaten, kota harus mengerucut ya. Jadi di sini si peneliti juga harus melakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan itu ngapain gitu? Kita harus punya data dari tempat yang akan kita teliti. Apakah ada kasus tersebut di situ? Kok mau ngambil di situ gitu? Ya, langkah-langkah studi pendahuluan ini juga harus tahu. Jadi kita punya surat dari institusi bahwasanya kita akan melakukan studi pendahuluan di tempat tersebut. Harus izin gitu ya, supaya mendapatkan data dengan jelas dan clear dan izinnya juga jelas. Karena ini nanti termasuk lampiran dalam proposalmu. Kemudian ini tadi ya, lakukan studi pendahuluan untuk mengetahui bobot masalah. Usahakan 3 tempat studi pendahuluan. Gitu. Tidak hanya satu aja, tapi ada 3. Itu pun minimal. Gitu. Kemudian kemukakan data hasil studi pendahuluan menggunakan data sekunder dan primer. Jadi kalian ngambil data itu bukan hanya tangan kosong, tetapi juga membawa instrumen yang akan kalian butuhkan nanti di area yang akan kalian teliti. Misalkan kalian ada kaitannya dengan indeks IMT gitu ya, kalian bawa kuesioner yang mencantumkan IMT. Misalkan faktor-faktor yang apa ya, lansia misalkan, ya kalian harus membawa angket atau kuesioner atau parameter yang akan kalian ambil datanya itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian seriousness of the problem. Di sini apa akibat buruk terhadap kesehatan jika masalah tersebut tidak ditangani. Jadi harus bisa menjawab itu di situ, kalimat dari latar belakangmu harus bisa menjawab itu. Sejauh mana ancamannya terhadap keparahan atau kematian parahmu. Jadi kasusmu ini ketika nggak ditangani fisioterapi itu akan separah apa gitu, akan menyebabkan apa. Ini juga harus menjawab pertanyaan. Terus seberapa banyak orang yang akan terkena jika masalah tersebut tidak ditangani? Gitu. Seberapa banyak orang yang akan terkena LBP myogenik jika tidak kamu berikan pemahaman tentang bagaimana duduk secara benar saat bekerja pada orang perkantoran. Dan jangan lupa disertakan dengan kejadian atau kasus ya dengan data. Jadi kalian bisa mengutip dari penelitian terdahulu terkait isu tersebut. Ya. Selanjutnya adalah community concern. Sejauh mana perhatian keluhan masyarakat tentang masalah tersebut. Ya. Jika masyarakat tidak memberi perhatian, itu bagaimana nantinya? Dan apakah ini masalah mereka juga gitu, itu harus menjawab, termasuk ini yang harus kalian cantumkan di dalam latar belakang.
Jika mereka tidak menganggap masalah, terus bagaimana? Kemudian, apakah masyarakat tidak puas dengan keadaan mereka sekarang? Jika mereka sudah puas dengan keadaan sekarang, terus kenapa harus timbul itu gitu? Harus kamu lakukan itu tuh kenapa? Itu termasuk gap penelitian. Ya, kenapa ini harus diteliti? Sedangkan dulu itu ada penelitian itu. Ya, community concern ini termasuk misalkan peran ini ya, Islam concern kalau kita kan. Jadi kita cantumkan ayat-ayat interkoneksi Islam yang memang mempelajari atau ada kaitannya dengan kasus yang kalian angkat gitu. Misalkan di dalam kalian mengangkat ibu hamil itu ya, tentang ayat yang tertera di dalam Al-Quran tentang ibu hamil, baik pun ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis terdahulu seperti itu, yang sahih ya tentunya. Kemudian peran profesi fisioterapi itu apa juga harus muncul, karena ini termasuk community pada profesi. Oke, kalau political concern selanjutnya, sejauh mana pemerintah ya memegang kebijakan atau pimpinan institusi, jadi hukum, landasan hukum sini berdasarkan Permenkes nomor apa itu, misalkan tentang OA kayak gitu, undang-undang kode etik fisioterapi tentang pelayanan fisioterapi. Nah, itu harus dicantumkan ya. Kemudian maknability di sini pengetahuan ya, waktu, dana, izin pelaksanaan. Nah, ini juga harus dicantumkan juga di situ. Tetapi kalau di kita itu standarnya sudah ada ini ruang lingkup. Nah, mungkin hanya lebih ke izin pelaksanaan aja sama pengetahuan. Kalau waktu dan pelaksanaan itu sudah ada di ruang lingkup. Nah, sifatnya menyusun latar belakang ya. Kalau kuantitatif itu harus dari umum ke khusus. Jadi mengerucut ya, bukan malah melebar. Dari umum tadi yang prevalensi tadi dari seluruh dunia, dari mana-mana tadi, sampai kenapa alasan si peneliti mengambil topik tersebut ini harus muncul di latar belakang. Biasanya justru kalau membimbing itu ada yang hanya memang menyimak khusus di latar belakang saja untuk mengetahui isi pikiran dari peneliti. Jadi kalian memang ini landasan paling utama ya, yang harus kalian benar-benar kerjakan di awal. Kemudian alur pikir atau uraian ya ini juga harus jelas ya. Konsistensi ya itu harus kalian apa ya istilahnya, dari awal itu sudah konsisten, itu cara penulisannya, cara penulisan kutipan, cara apa huruf besar, huruf kecil, tata tulisnya itu harus jelas. Kalau misalkan judul kalian menggunakan work musculoskeletal disorder gitu, di situ dari awal kamu tuliskan WMSDS ya sampai akhir itu, tetapi harus ada kutipannya. Jadi WMSDS terus kepanjangannya apa. Nah, ini tadi juga ada kaitannya dengan antar variabel tadi. Ya. Kemudian, nah, sudah selesai ternyata. Oke, itu mungkin teman-teman untuk bagaimana cara menyusun latar belakang dari kuantitatif. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya?
Nah, ini nanti untuk praktikum aja ya. Jadi sekalian nanti dibuat bab 1. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke bab 2. Ke skillet 2. Sorry. Oke, sudah di share screen. Saya minta tolong share screen lagi untuk teknik penyusunan bab 2. Nanti saya akan kirimkan bagaimana format contoh penulisan proposal yang sudah sesuai dengan panduan di Unisa ya, biar kalian belajar memahami. Oke, kita lompat ke bab 2. Di sini ya ada bab 2 itu isinya landasan teori ya. Jadi landasan teori sendiri itu hakikatnya isinya ada antar variabel, yaitu variabel X-nya dan variabel Y. Biasanya variabel X dan Y itu ya lebih tadi ya, ada variabel bebas dan terikat tadi ya, yang mempengaruhi dan dipengaruhi itu tercantum di sini. Kalian bisa mencari sumber-sumber dari buku ya, literatur yang lain-lainnya, jurnal boleh, kemudian e-book juga boleh gitu ya. Jangan asal copy paste ya. Ya orang lain. Nah, di sini harus terkoneksi dengan Mendeley. Jadi penggunaan kutipan atau daftar pustaka, sumber itu terkonek di dalam daftar pustakanya. Gitu. Jadi nanti ketika di soft file atau di Turnitin itu ketahuan gitu, warnanya akan biru, bisa diklik ya sumbernya. Itu terkonek di daftar pustaka. Ya. Jadi isinya ini variabel X, Y, kemudian kerangka berpikir dan hipotesis. Nah, kajian teori apa? Merupakan kajian terhadap variabel-variabel baik, variabel bebas maupun variabel terikat dengan menelaah pendapat para ahli yang berkaitan dengan variabel tersebut. Variabel bebas dilambangkan dengan X dan variabel terikat dilambangkan dengan Y atau Y. Nah, penyusunan landasan teori ya, kita bisa melihat dari penelitian yang terdahulu, bagian dari keaslian penelitian yaitu studi literatur, ya, bagaimana menyusun bab 2, gitu, membuat skripsi penelitian terdahulu berisi ulasan mengenai penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan relevan, berkaitan langsung dengan permasalahan yang diangkat sebagai penelitian yang dibuat. Tujuannya apa? Adalah memberikan gambaran penelitian ilmiah yang sudah pernah dilakukan oleh pihak lain. Hal ini berdampak pada dua hal, yaitu diketahui bahwa penelitian yang berbeda atau bukan meniru dari yang sudah ada. Jadi tujuan dari mengutip penelitian terdahulu adalah memberikan jawaban ketika kita diberikan pertanyaan gap penelitian tadi. Jadi perbedaan dari penelitian yang terdahulumu apa? Ini terjawab di penelitian kutipanmu ini, Bu. Kalau yang terdahulu itu seperti apa, kalau yang kamu sekarang bedanya itu seperti apa. Nah, itu memberikan jawaban yang sudah pasti gitu ya. Itu akan ditanyakan, pasti itu akan keluar. Yang kedua adalah agar diketahui bahwa objek penelitian memiliki relevansi ilmiah yang sesuai. Ini dibutuhkan dengan adanya penelitian sejenis atau berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian, definisi konsep, isinya adalah menyusun teori dimulai dari definisi variabel, dari topik judul yang diangkat sebagai penelitian, menetapkan definisi dan teori.
atau istilah berdasarkan judul, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari definisi atau menjelaskan secara teoritis terkait variabel tadi, bebas dan terikat tadi. Dan jangan lupa mencantumkan parameternya juga di situ. Dan subjek penelitian secara mendetail. Misalkan kalian mau membahas tentang osteoartritis ya, di situ dijelaskan definisi osteoartritis itu apa, kemudian patofisiologi, etiologi, anatomi, itu semua harus dijelaskan secara mendetail. Kemudian jangan lupa parameternya juga dibahas. Walaupun nantinya di definisi operasional juga akan dijelaskan secara singkat tentang pelaksanaan penelitianmu gitu, bagaimana penggunaan parameter gitu, secara operasional saat dilakukan penelitian. Tapi di landasan teori juga dicantumkan karena di sini sebagai landasan bahwa memang ada parameter untuk mengukur ini tadi. Nah, di situ juga dijelaskan validitas dan reliabilitasnya dari alat ukurmu itu, akurasinya seberapa. Saya kira kalau sudah pernah dilakukan pada penelitian yang sebelumnya, itu sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. Tetapi kalau belum pernah, ya itu harus dicantumkan. Tuh. Nah, sekarang penulisan sitasi. Nah, di dalam menuliskan sumber ini kan sebenarnya cukup singkat ya, namun kalian harus teliti, tidak asal copy paste, tetapi kalian harus menyusun dalam sebuah paragraf. Penyusunan paragraf ini juga harus ada sumbernya, tiap paragraf itu harus bersumber. Nah, sumber ini sekarang tidak silahkan ada dua jenis, ya bisa manual ataupun menggunakan aplikasi. Nah, bagaimana caranya? Ya, silahkan PC yang kalian gunakan install Mendeley, kemudian terkoneksi dengan MS Word ya. Mendeley-nya itu langsung otomatis ada di dalam kalau sudah di-download dikonekkan dengan Word, kemudian muncul aplikasinya di situ. Klik reference, klik citasi, klik judul yang akan dituju, otomatis akan muncul di situ. Dan warnanya juga nyala gitu, warnanya biru. Jadi diklik itu akan terkoneksi dengan daftar pustaka tadi. Kemudian kerangka teori, sebenarnya kerangka teori ini kalau di kita itu nggak ada ya kerangka teori itu, karena kita kan masih S1, tapi tidak masalah, ini saya jelaskan juga. Kerangka teori itu apa, jadi ya model konsep yang berkaitan dengan bagaimana penulis menyusun teori. Jadi apa yang kamu tulis di dalam teori, kamu jelaskan singkat di kerangka teori. Gitu. Jadi seperti underlying proses ya, bagaimana misalkan di sini ada contohnya ya. Next. Nah, ini di sini ada contohnya bagaimana ibu hamil diberikan hipnobreathing sehingga akan terjadi apa gitu, sehingga menimbulkan ini tadi relaksasi tubuh, pikiran, pengendalian nafas, pada tubuh sendiri. Nah, ini dijelaskan di sini prosesnya sampai kepada kehamilan persalinan yang aman dan nyaman. Jadi secara konsep teoritis semua dituangkan di sini secara singkat. Kemudian kalau hipotesis itu apa? Hipotesis tadi ya, anggapan atau kesimpulan sementara. Next. Permasalahan yang diuji dalam penelitian. Hipotesis terjadi ada 3 jenis ya, ada deskriptif ya. Ya, ini biasanya kualitatif ya, menggambarkan jawaban sementara atas permasalahan yang berhubungan dengan variabel atau tunggal. Kemudian komparatif ya, perbandingan, menggambarkan perbandingan antar dua variabel atau lebih yang sudah saya jelaskan di awal tadi di bab 1. Kemudian asosiatif ya, permasalahan yang mempertanyakan hubungan antar dua variabel atau lebih. Kemudian ada hipotesis penelitian, contohnya ya yang untuk kuantitatif seringnya ya hubungan atau
lebih ke perbandingan atau pengaruh gitu. Misalkan pengaruh terhadap misal judulnya ya, judulnya pengaruh pemberian mulligan exercise terhadap post fraktur apa ya, rotator cuff, misalkan dislokasi rotator. Nah, itu apa hipotesisnya? Berarti jawaban sementara. Hipotesisnya apa? Ada yang bisa jawab? Ini aja deh, yang gampang. Hubungan antara IMT dengan kejadian osteoartritis pada lansia. Hipotesisnya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Hipotesisnya apa? Jawaban sementaranya apa? Berarti ada hubungan antara IMT dan iya, betul. Jadi jawaban sementara, ya. Ayo pikirkan anggapan sementara. Ya, itu hipotesis. Jangan berupa kalimat pertanyaan. Ya, ini anggapan sementara dari sebuah penelitianmu, yang hipotesismu yang akan kalian jawab apakah ada hubungan atau tidak, diterima atau ditolak gitu. Ya, ada pengaruh atau ada tidak pengaruh gitu. Jangan malah justru muncul kalimat tanya. Gitu. Ya, teman-teman. Ini masih kurang yang bab 1 ya, saya kira yang mana ya, yang apa namanya, rumusan masalah ya, yang malah belum saya jelaskan ya, Mbak Karisa. Halo, Mbak Karisa. Ya, Ibu. Nah, ini malah justru bab 1-nya saya malah kurang yang ini ya, yang apa namanya, rumusan masalah, tujuan itu ya, belum ya? Belum, Ibu. Tadi belum ada. Nanti menyusul ya di topik yang berikutnya ya. Besok masih ada kan? Besok masih ada, Bu. Oke. Jadi disesuaikan aja, kita bertemu lagi besok ya. Ini sudah sampai, berarti coba dicocokkan sampai skill berapa, nanti di list ke saya. Kita sudah lumayan ini karena kan dipedel-pedel ya, satu sendiri, latar belakang sendiri itu masuk ke topik 1 gitu, tapi kita hari ini mengulas semuanya. Nanti kita sempurnakan lagi di pertemuan berikutnya. Itu ya. Saya kira cukup untuk hari ini. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Permisi, Ibu, mungkin dari saya. Ya, silahkan. Untuk praktikumnya nanti itu sudah akan skill lab dulu atau nanti langsung, Ibu? Kita skill lab dulu aja. Skill lab dulu semuanya, kita selesaikan. Baru di minggu berikutnya kita praktikum. Karena praktikumnya kan membuat contoh ya, dari awal sampai akhir. Itu nanti tinggal presentasi aja. Oke. Dalam Itu bentuk ya? Word aja, Ibu? Dalam bentuk Word. Terima kasih, Ibu. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman sudah melaksanakan skill lab pada siang hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh, Bu. Ibu. Mohon izin ya. Terima kasih, Bu.